Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Awalia Hertanto dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, hakikat manusia dalam Islam adalah perpaduan antara badan dan ruh. Keduanya masing-masing merupakan substansi yang berdiri sendiri dan tidak saling bergantung satu sama lain. Islam secara tegas mengatakan bahwa kedua substansi tersebut adalah substansi alam, sedangkan alam adalah makhluk, maka keduanya juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki banyak kesamaan dengan makhluk hidup lainnya, namun manusia berbeda sekali dengan mereka. Manusia adalah makhluk material maupun spiritual. Hal-hal yang benar-benar membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah kemampuan untuk membentuk dimensi baru dalam hidup manusia. Secara etimologi, fitrah berarti suci, bersih, murni. Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi fitrah, artinya dalam kondisi yang suci, bersih, dan murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin," yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya manusia dilahirkan dengan membawa watak dan karakter yang siap menerima agama. Sekiranya dia dibiarkan berada dalam wataknya itu, niscaya dia akan sampai pada apa yang semestinya terjadi pada dirinya atau menerima agamanya. Kecuali jika terdapat faktor-faktor luar yang berpengaruh terhadap dirinya dan menyimpangkannya dari jalan yang alami dan fitrah. Dan yang kedua adalah asal-usul kejadian manusia. Menurut kitab suci Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat, kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Ungkapan ilmiah dari Al-Quran dan hadis 15 abad Islam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, diantaranya adalah 1. Proses kejadian manusia pertama, yaitu Nabi Adam. 2. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Yang ketiga, proses kejadian manusia kedua, yaitu Siti Hawa. Dan yang keempat, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk jadikan teman hidup atau bisa disebut dengan istri. Yang kelima, proses kejadian manusia ketiga, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Yang keenam, kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan hadis dan dapat juga ditinjau secara medis. Yang terakhir, ketujuh, dari penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam dan setelah itu dibentuk. Dan dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga,
Potensi-potensi manusia. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. Di dalam Al-Qur'an ada tiga kata yang digunakan untuk menunjukkan kepada manusia. Kata yang digunakan adalah bashar, insan atau nas, dan bani Adam. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal atau min. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menundukkan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari 1. Potensi fisik merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kedua, potensi mental atau mental intelektual atau intellectual quotient merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia atau terutama otak belahan kiri. Yang ketiga, potensi sosial emosional atau emotional quotient merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia atau terutama otak belahan kanan. Keempat, potensi mental spiritual merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, atau bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. 5. Potensi ketangguhan merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keteguhan, dan daya juang yang tinggi. Potensi-potensi tersebut pada dasarnya masih merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan hal lain agar potensi tersebut dapat didaya gunakan. Tentu saja manusia mesti memiliki ambisi. Ambisi inilah yang mendorong orang untuk berusaha meraih keinginannya. Tanpa ambisi, orang hanya akan merasa puas dengan kondisi yang dimilikinya sekarang. Tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Yang keempat adalah kelemahan-kelemahan manusia. Ada 9 fakta kelemahan manusia disebutkan dalam Al-Quran. Secara kodrati manusia memiliki kelemahan. Surat An-Nisa ayat 28. Kelemahan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran bermacam-macam. Beberapa di antaranya merupakan tabiat buruk manusia. Berikut pemaparannya. 1. Manusia itu suka membantah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang kedua, manusia itu bersifat lemah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang ketiga, manusia itu zalim dan bodoh. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang keempat, manusia itu kikir. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Yang kelima, mencintai kehidupan dunia. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 20. Sesungguhnya, sesekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya
kamu hai manusia menciptakan kehidupan dunia. Yang keenam, manusia suka melampaui batas. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Dan yang ketujuh, manusia kadang malas berbuat baik. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ma'rij ayat 21. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Yang kedelapan, manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ma'rij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Dan yang terakhir 9, manusia sering tergesa-gesa. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku pendatangkannya dengan segera. Yang kelima adalah kelebihan-kelebihan manusia atas makhluk lainnya. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lainnya dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah tetap hidup dengan ajaran Allah. Karena ilmunya itulah manusia dilebihkan dengan makhluk lainnya. Jika manusia hidup dengan ilmu selain ilmu Allah, manusia tidak bermartabat lagi. Dalam keadaan demikian, manusia disamakan dengan binatang. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Dalam keadaan demikian, manusia bermartabat rendah. Surat At-Tin ayat 4. Jadi, kelebihan manusia adalah 1. Makhluk Tuhan paling sempurna. 2. Mengabdi kepada Tuhan. 3. Makhluk yang dianugerahi akal. 4. Menjadi khalifah. Dan yang terakhir 5. Bertanggung jawab atas segala perbuatan. Dan yang terakhir, 6 adalah sifat-sifat manusia. Dalam kepribadian seseorang pasti memiliki sisi positif dan negatif. Kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna, termasuk dalam hal sifat dan kepribadiannya sebagai makhluk sosial. Manusia bisa baik pada sisi tertentu, namun juga bisa memiliki kekurangan pada sifat yang lain. Berikut ini sifat manusia yang perlu kenali agar bisa memahami seseorang maupun diri sendiri dalam lingkungan sosial. A. Sifat manusia yang positif dalam kepribadian seseorang. Yang ke-1, bijaksana. Kedua, mandiri. Ketiga, supel atau mudah bergaul. Keempat, sabar. Kelima, humoris. Keenam, kreatif. Ketujuh, integritas. Ke-8, kritis. Ke-9, idealis. Ke-10, jujur. Ke-11, dermawan. 12, setia. 13, hormat. 14, adil. 15, pemaaf. 16, murah hati. 17, sopan. 18, optimis. 19, tekun. 20, rajin. 21, bisa diandalkan. 22, disiplin. 23, penyayang. 24, bertanggung jawab. 25, berani. 26, percaya diri. 27, tawakal. 28, bersyukur. Dan yang terakhir 29, yaitu ceria.
Dan yang B, sifat manusia yang negatif dalam kepribadian seseorang. Yang pertama, sombong. Yang kedua, labil. Yang ketiga, minder. Yang keempat, cari perhatian atau bisa juga disebut dengan caper. Yang kelima, pendendam. Yang keenam, perfeksionis. Yang ketujuh, herok to please. Yang keempat, sensitif. Yang 9, penyendiri. 10, mood. 11, egois. 12, pesimis. 13, bossy. 14, pembangkang. 15, pelit. Dan yang terakhir 16 adalah ambisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.